Di hari itu, 22 Juli 1979, Saddam Hussein dilantik menjadi presiden baru Irak. Di hari itu juga rapat besar-besaran dimulai, para tokoh-tokoh politik partai menghadiri panggilan tersebut. Di sebuah aula besar yang penuh dengan asap rokok di Baghdad, sekitar 100 anggota partai Ba'ath yang tak menaruh curiga apapun duduk mendengarkan presiden mereka yang baru dilantik, Saddam Hussein, mengecam konspirasi terhadapnya. Ini bukan sekedar rapat, tetapi ini sebuah perangkap. Tiba-tiba seorang pria dibawa ke hadapan konferensi dengan ekspresi kosong yang menunjukkan pikiran dan jiwa yang hancur. Muhyi Atbek Hussein, salah satu pemimpin senior partai Ba'ath, kemudian mengakui perannya dalam rencana penggulingan rezim baru Saddam dan menyebutkan nama-nama terduga rekan konspiratornya. Satu persatu, 50 nama dipanggil. Masing-masing pria dikawal keluar ruangan oleh penjaga berseragam. Pemandangan itu mengerikan. Para anggota yang tersisa, yang kini tampak ketakutan, mulai meneriakkan kesetiaan dengan lantang kepada Saddam dengan harapan terhindar dari nasib yang sama dengan rekan-rekan mereka. Saddam memerintahkan untuk mengeksekusi mereka yang dianggap pengkhianat. Pembersihan tersebut membentuk citra Saddam sebagai diktator kejam yang tidak menoleransi segala bentuk perbedaan pendapat. Ideologi Ba'athnya tentang persatuan Arab, kebebasan dan sosialisme, serta perjuangan melawan imperialisme dan Zionisme hanyalah agenda politik palsu. Ia segera menciptakan iklim ketakutan dan melakukan penyiksaan, penculikan, dan pembunuhan massal, serta kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang dituntut di bawah Mahkamah Kriminal Internasional. Peristiwa ini juga mengukuhkan Irak sebagai kekuatan regional yang sedang berkembang, yang mendobrak status quo politik di Timur Tengah. Tak lama kemudian Saddam dikenal rakyatnya dengan berbagai nama, yang diurapi pemimpin agung, ketua Dewan Revolusi, dan marsekal lapangan Angkatan Darat. Ia mengenakan seragam jenderal. Pengambil alihan kekuasaan ini menandai berakhirnya pemerintahan Al-Bakr dan dimulainya era Saddam Hussein. Pada tahun 1999, Saddam Hussein menjadi presiden Irak, menggantikan Ahmed Hassan Al-Bakr. Sebelumnya, ia menjabat sebagai wakil presiden sejak tahun 1998 dan memainkan peran kunci dalam kudeta yang membawa Al-Bakr ke tampuk kekuasaan. Setelah berkuasa, Saddam melakukan pembersihan internal dalam partai Ba'ath untuk memperkuat cengkeramannya pada kekuasaan. Setelah menjadi presiden, Saddam Hussein melakukan pembersihan internal dalam partai Ba'ath yang dikenal sebagai pembersihan partai Ba'ath 1929 atau pembantaian Kamrat. Pembersihan ini bertujuan untuk menghilangkan potensi ancaman terhadap kekuasaannya dan memperkuat posisinya sebagai pemimpin tunggal Irak. Masa pemerintahan Saddam Hussein ditandai dengan pembentukan kultus individu yang kuat di sekelilingnya, di mana ia dipuja sebagai pemimpin yang tak tergantikan. Pengumuman pengunduran diri Presiden Bakr pada 16 Juli 1979 yang diikuti oleh suksesi langsung Saddam merupakan tanda bahwa hampir semua kader politik Irak harus bersiap menghadapi kemungkinan pembersihan. Tanda besar pertama dari apa yang akan terjadi ketika Muhyi Abdul Hussein Mashhadi, Sekretaris Jenderal Partai Ba'ath, digantikan oleh seseorang yang lebih dekat dengan rombongan pribadi Hussein. Menjelang akhir Juli, dampak penuh dari metode konsolidasi politik Saddam yang ketat akan terasa. Sidang yang disiarkan televisi menunjukkan Saddam mengecam tokoh-tokoh yang sebelumnya berkedudukan tinggi dan meminta pengakuan dari banyak anggota partai, terutama Mashhadi. Dalam waktu singkat, 22 orang dihukum dan dieksekusi, termasuk Mashhadi dan 4 anggota RCC lainnya yang tidak lagi dipercaya oleh Saddam yang dianggap sebagai pengkhianat.